Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini oli Shell Helix HX3, pemakaiannya sudah 68 km. Dan pemakaian awal-awal pun suara mesin sudah mulai kasar. Jadi ini memang sudah waktunya ganti oli. Penulis juga sekarang nggak berani kencang karena olinya sudah mulai jadi perut. Jadi untuk impresi, ya entah mengapa ya penulis kok merasa Shell Helix HX3 ini lebih baik ya daripada Shell Advance Power. Dari sisi kemampuan bahan olinya setara atau malah mungkin yang HX3 ini lebih baik. Dari sisi aditif HX3 juga lebih baik. Gak peduli harganya beda jauh ya. Tapi mungkin untuk motor laki HX3 belum tentu cocok. Cuma penulisnya Pak HX3 ini tahu atas rekomendasi siapa? Atas rekomendasi dari yang punya motor laki. Motor apa? Motor manual lah, wis motor laki atau motor bebek. Jadi penulisnya Pak HX3 ini atas rekomendasi yang pakai di motor bebek. Motor bebek pakai HX3 ya. Yang HX3 katanya cepat rusak, yang HX3 enggak. Ya mungkin karena aditifnya ini ya. Jadi walau olinya sudah encer, tapi aditifnya tetap membuat mesin halus. Jadi jalan kecepatan sekian ini masih halus ya sekarang. Masih halus sekarang ini ya, artinya olinya lebih baik emang sih dari oli motor lakinya Shell. Ini Shell Advance Power ya, menurut penulis masih kalah bagus daripada oli ini di hari keduanya. Karena hari keduanya Shell Advance Power wis termasuk perat ya. Ini masih belum ya. Shell Advance Power juga RPM rendahnya gak halus, sementara yang ini halus. Ini olinya sudah mulai perat ya, udah nggak licin, RPM mesin cepet turun. Kalau dipakai pelan-pelan dipaksa sampai besok bisa sih, tapi penulis rencana mau drain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini penulis drain oli Shell Helix HX3. Penggantinya adalah Yamalup Marine ya, untuk laut.
Ini Shell Helix HX3 ya, untuk membandingkan ini oli barunya, kondisi oli baru Shell Helix HX3 nya ya, yang belum kepake di motor. Ini ya, W50 ya X3 nya. Terus ini adalah pemakaian oli Shell X3 yang udah kepake ya. Pakai 80 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini sudah pakai oli Yamalub kemarin. Yamalub pakai gambar kapal laut. Yang anehnya nggak ada tulisannya apa-apa ya, nggak ada tipe nih tahu apa. Olinya 10W40, tapi penulis kaget juga ketika tadi melakukan panggang oli, karena ternyata sifatnya beda dari Eneos molybdenum. Jadi Eneos molybdenum itu kan sering penulis sebut mudah hitam ya, tapi ternyata Yamalub Marine enggak. Jadi enggak mudah hitam, enggak terlalu mudah menguap, tapi ya habis juga sih ya, begitu mencapai titik DD langsung habis. Tapi ya lumayan kan, dibanding Delphac One malah lebih awet Yamalub ya. Jadi wes termasuk setara lah dengan Mesran SE40. Entah itu pakai bahan apa, tapi ya yang jelas bukan pakai bahan ala sintetik modern ya, yang cepet hitam, cepet encer pastinya. Ya ini penulis nanti ya juga cek apakah olinya cepet encer atau tidak. Terus untuk Shell Helix HX3 nya ya ternyata sama ya, seperti halnya oli Shell Advance Power, walau harganya beda. Yang Shell Helix 66, yang Advance Power 174 kalau nggak salah. Tapi sama-sama cepet hitam, sama-sama cepet jadi encer. Yang satunya 15W50, satunya 20W50. Sama-sama cepet encer ya. Jadi di hari kedua sudah lebih encer. Apalagi setelah penulis paksa pakai terus. Nanti kalau hari ketiga ya mungkin wis habis juga aditifnya, karena di hari kedua akhir sudah mulai habis juga aditifnya ya. Jadi maaf ya kalau yang versi Advance Power kayak gitu, versi HX3 kayak gitu, yang diantaranya juga pastinya kayak gitu juga. Jadi yang kayak HX5, HX6, 7, AX5, AX7, maaf penulis nggak akan pakai ya, nggak akan coba, karena penulis sudah beli yang versi tertinggi, ternyata cepat jadi encer. Versi termurah
ternyata jadi cepet encer. Sama-sama cepet encer ya berarti emang formulanya Shell begitu. Kalau dipakai RPM tinggi cepet jadi encer. Kecuali nanti olinya tipe lain. Tapi penulis sudah pernah coba juga Shell diesel ya, ada R2, ada R4X, kecewa. Kalau R5 wis bola, penulis ya skeptis tetap. Kalau yang sekarang penulis coba ini kan jelas tipenya lain ya, tipenya oli oli perahu. Oli perahu mestinya TPN-nya tinggi ya, mungkin 1,2, mungkin tarikan nggak akan keluar. Tapi ya karena bahan olinya nggak cepet hitam, kayaknya nggak cepet encer. Sekarang juga ini masih licin ya, licin kayaknya nggak terlalu encer. Iya, tadi ada pantulan suara, nggak terlalu encer. Jadi dipakai kecepatan segini masih licin ya. Tadi sempat ngebut, nggak terlalu ya, nggak terlalu encer ya olinya ya, nggak terlalu encer, nggak kasar juga, masih tetap bagus. Untuk sisi tarikan kayaknya sih nggak seberat yang kemarin, nggak seberat HX3 ya. Jadi ini rupanya kecepatannya agak terbatasi juga ya, 110, tapi ya nggak terlalu parah itu. Mungkin ya juga cuacanya dingin, padahal ya olinya termasuk encer juga ya. Mungkin dingin pengaruh dari ruang bakar mungkin ya, karena motor penulis kayaknya kebanyakan air kulannya. Karena kulan kebanyakan air jadinya terlalu dingin, kaduan ya. Jadi kalau pagi-pagi gini tenaga nggak bisa keluar, nunggu mesin panas dulu baru tenaga bisa keluar. Jadi ya kayaknya 110 wis lumayan lah ya. Kalau di video-video awal-awal dulu ya, penulis sering jalannya emang kalau pagi-pagi kayak gini, apalagi ini cukup dingin, jalan cuma 110 dulu, baru agak lama jadi bisa naik. Jadi butuh ya sekitar 30 detik atau 1 menit ya sebelum mesinnya hangat. Tapi ya karena ini pelan lagi ya, jadi enggak panas lagi, jadi dingin lagi. Jadi ya namanya kulan, airnya kebanyakan juga nggak bagus ya. Rasanya ya rasionya 20-30% itu yang cocok untuk Indonesia. Tapi yang jelas setelah dipakai kencang seperti itu ya, ini olinya masih nggak terlalu parah lah ya, masih lumayan, masih cukup stabil. Bahkan mungkin ya bisa makan dengan oli-oli tahan RPM tinggi. Tapi nanti ya tentu ketahanan lihat berikutnya ya, lihat besok.
Tapi untuk sementara ini kalau untuk digeber tahan olinya, masih cukup oke olinya. Aditunya juga masih licin, jadi sekarang ini masih terasa licin. Masih halus suara mesin. Ya wis, nanti penulis sambung lagi kalau sudah mau sampai kantor. Ini udah mau sampai kantor. Dari sisi halusnya masih tetap halus, suara sak-sak masih belum terdengar. Ledukannya ya tentu sudah terdengar karena ini oli 10W40. Tapi menurut penulis penurunan kekentalannya nggak banyak. Jadi untuk pertama ini ya wis kira-kira kayak oli-oli yang nggak cepet hitam ya. Jadi kekentalan masih termasuk stabil, nggak cepet jadi encer. Dibanding oli Shell Advance Power ataupun Shell HX3 ya jelas jauh lebih baik stabilan kekentalannya. Dibanding dengan oli Castello 15W40 ya bisa aja mirip. Kok mana 10W40 sing liyane tak coba. Ya, pokoknya ini 10W40 yang termasuk stabil. Oh iya, kira-kira kayak Yacho itu ya, tapi kita nggak tahu juga. Ini untuk bahannya di hari berikutnya atau setelah berhenti lama nanti makin encer atau enggak, kita nggak tahu. Lihat aja lah. Habis dipakai ngebut masih halus ya. Akselerasi buruk karena kayaknya anginnya ini kencang ya. Jadi anginnya cukup kencang jadi menghambat. Jadi ini ya suara mesinnya. Suaranya asak-asak tapi ya ini termasuk asak-asak wajar. RPM mesin termasuk tidak terlalu cepat turun ya. Ini toh siang hari ya, jam 1:30 lah wis, hampir jam 2. Suara asak-asak ya, mau gimana lagi ini oli 10W40. Tapi ya untuk oli 10W40 ya oke lah, lumayan, nggak sampai parah-parah banget ya. Jadi kesannya ya lumayan lah, lebih baik daripada kesannya NS Molybdenum, lebih baik daripada Repsol Smarter full sintetik. Tapi ya untuk daya tahan sih nanti lihat dulu lah. Ya wis itu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.